Assalamualaikum Ananda Soleh dan Soleha Lima Alfarabi. Bertemu lagi kita ya di hari Senin tanggal 20 Juli 2020 atau 29 Zulkaidah tahun 1441 Hijriah di pembelajaran PJJ. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 1 organ gerak manusia dan hewan, subtema 1 PB 3. Pembelajaran kita ini sesuai dengan surah An-Nur ayat 45. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti Ananda dapat menentukan ide pokok dalam teks dengan benar, mengelompokkan contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila, serta dapat membuat gambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal Ananda dengan tepat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf disebut dengan ide pokok. Adapun langkah-langkah kita menentukan ide pokok dalam bacaan itu, yang pertama, kita harus membaca dulu semua paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, cari kalimat utama dalam bacaan atau inti dari yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Kemudian, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Terakhir, simpulkan isi paragraf. Kalau kita sudah melakukan 5 langkah tersebut, maka kita bisa menentukan ide pokok dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang silakan Anda baca paragraf di bawah ini. Dari paragraf di atas dapat kita temukan kalimat utamanya, yaitu bencana banjir lumpur akibat jebolnya Tunggul Situhitung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, kalimat utamanya terdapat di awal paragraf atau di depan paragraf yang disebut juga dengan deduktif. Yang menjadi ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, ide pokok ini yaitu kesimpulan dari bacaan yang ada dalam paragraf tersebut. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia ternyata menyimpan banyak nilai yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, setiap sila-sila yang ada dalam Pancasila mewakili serta menggambarkan nilai-nilainya tersendiri. Ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya yang terdapat dalam sila pertama yaitu bahwasannya bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa dipaksakan oleh agama lain. Sedangkan pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwasanya bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa adanya perbedaan apapun. Sedangkan nilai yang terdapat dalam sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia adalah bahwasanya bangsa Indonesia ini bersatu untuk membina rasa nasionalisme atau rasa cinta kepada bangsa Indonesia ini. Persatuan ini juga mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia, karena bangsa Indonesia itu yang terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan nilai yang terdapat dalam sila keempat yaitu bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Nah, ketika ada keputusan yang diambil, wajib dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai yang terdapat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bahwasannya sebagai bangsa Indonesia kita harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan harus menghormati hak orang lain juga. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan beberapa contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Bisakah Anda menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila yang lainnya? Nah, sekarang silakan Anda perhatikan peta kondisi geografis wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan. Negara kepulauan yang terbesar di dunia. Yang
tersebar dari Sabang sampai Merauke. Peta geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Sedangkan Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Selain keindahan alam, sumber daya alam juga beragam dan sangat berharga. Nah, kita dapat menuangkan segala bentuk informasi tentang sumber daya alam ini dengan peta. Sebelum menggambar peta, kita harus mengetahui dulu apa itu peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Sedangkan skala pada peta adalah jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Denah adalah gambaran sederhana yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam menggambar peta? Yang pertama, menentukan daerah yang akan kita petakan. Yang kedua, mencari data sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, membuat simbol-simbol. Yang keempat, membuat keterangan atau legenda pada denah atau peta yang akan kita buat. Nah, sekarang mari kita perhatikan denah rumah Nina. Dalam membuat denah rumah, semua bentuk penampakan kita buatkan, yaitu kenampakan alam dan buatan. Contoh kenampakan buatan yaitu misalnya sekolah, jembatan, pasar, atau perumahan. Sedangkan bentuk penampakan alam contohnya adanya kebun atau sungai yang ada di dekat rumah kita. Kemudian dalam membuat denah juga kita buatkan arah mata anginnya. Nah, mudah bukan membuat denah lokasi rumah kita?